Undangan dimohon berdiri. Ikut upacara dulu. Pagi semua, ikut upacara dulu kita. Detik-detik sakral. Ikut upacara dulu semua. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata! Hah? Jaga senjata! Hah? Hadap, kanan, hadap, kiri, right. Kalau betul, tekan, right. Tekan. Terus. Hadap, tahap merah putih. Teman, right. Tekan, right. Maju kanan, maju, tepat, maju. Right. Terus, bergerak. Right.
Undangan dipersilakan duduk kembali. Hadap kanan, hadap kiri. Hah? Hadap kanan, hadap kiri. Run. Agak. Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Undang kiri senjata. Hadap kanan, hadap kiri. Langkah tegap maju. Jalan.
Hore. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Semuanya berjalan dengan baik. Bubarkan. Bubarkan. Pagi semua. Upacara IKN sudah berlangsung. Semuanya dalam ubahan tangan Tuhan. Apa kabar semuanya? Merdeka pagi semua. Mbak Diana, Ci, Lucy Uci. Ini saya live di 2 tempat ini, di YouTube dan di TikTok ini. Men-share energi perubahan yang baik. Saya live di 2 tempat ini. Ntar dulu. Apa kabar semua? Baik ya? Ingat tahun lalu semangat nyanyi lagu Indonesia Raya. Penyosmam, selamat pagi Mbak Eka, Mbak Elizabeth, Mbak Sri, Mbak Noni, Cahwaloko, Nikmatus Saida, Maria Christine, Mbak Noni semua, Mbak Diana, Mbak Luciana, Mbak Yuli. Merinding ya, acaranya sangat membuat kita, ya karena ini kali pertama di IKN. Upacara baru saja selesai. Puji syukur kepada Tuhan. Kita serahkan Indonesia ke tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya minum dulu. Bagaimana kabar kalian?
baik-baik saja di Wanjo, Penyosmam, Ponyosmam, Mas Ferdi, dan Mbak Elizabeth. Piye? Gempurannya luar biasa. Tapi kita memenangkan. Pasti badan kalian remek semua. Saya aja kemarin gatel-gatel. Saya langsung kasih obat saya itu yang saya jual di Tokopedia itu. Saya kasih itu langsung sembuh. Obat saya yang ini. Nih, yang di TikTok di keranjang kuning, yang di YouTube cari di Tokopedia. Ini mengandung minyak jarak. Tadi malam kan ya gempurannya itu kita benturan energi itu udah biasa. Tapi hasil dari benturan energi itu sungguh luar biasa. Saya gatel-gatel semalaman. Tabrakan energi. Terus saya kasih minyak ini. Saya jual ini udah lama sekali sebenarnya. Cuman terus leluhur kasih tahu karena ini kan bukan minyak biasa, artinya kalian bisa sih bikin sendiri bisa. Karena ini kandungan dasarnya adalah minyak jarak. Minyak jarak yang saya sudah kasih cahaya, diperem cahaya selama sekian lama sehingga menjadi obat penyembuh, penetralisir lah, ada energinya. Gitu. Kalau untuk yang di TikTok kalian boleh beli di sini. Kalau yang di YouTube Anda cari di Tokopedia. Mistik Mustika botolnya kayak gini. Ini harganya 50.000 kalau nggak salah. Yang botol kecil juga ada 30. Saya ditegur. Oke. Saya ditegur sama TikTok, nggak boleh promosiin barang karena saya nggak pencet keranjang kuning. Mbak Yuli, terima kasih. Saya sudah pakai bun kemarin, tangan saya luka, diolesin langsung berhenti darahnya. Mas Mambuwangi udah sampai di Malang. Ini mana chatnya nih, nggak kelihatan di YouTube ini. Saya nggak bisa baca live chatnya. Salam ke Pak Tek sekeluarga nggih. Malam tadi jam 0.00 upacara di IKN merinding Bunda Pak Jago ucap terima kasih kepada para pahlawan. Iya, seluruh banyak sekali pihak yang tidak ingin IKN itu muncul. Tapi sebenarnya kalau saya Indonesia ini kan bekas jajahan Belanda. Dan sebenarnya Jakarta atau Batavia zaman sebelumnya, Batavia itu bukan ibu kota Indonesia. Kalau melihat dari sejarah yang ada di Belanda, karena saya pergi ke Belanda untuk mendengarkan mereka sendiri bicara, yang di Belanda sendiri bicara. Saya ke Belanda waktu itu ke Den Haag kan untuk cari ya pokoknya silsilahnya leluhur-leluhur saya di sana, saya cariin semua.
Aduh sebentar, kok nggak bisa keluar ya live chatnya di YouTube ini, kok mati, macet, saya nggak bisa baca komen. Siang Bun live di TikTok hilang Bun. Hah? Enggak, ada. Masa nggak ada? Ada. Masih ada loh. Maria Christine, minyaknya mantap, udah sampai kemarin. Denny Pribadi menetes air mata pas pembacaan teks proklamasi. Aulia, halo Mami, terima kasih atas pencerahannya selama ini sampai saya benar-benar bisa lepas dari hubungan toksik yang selama ini saya kira adalah soulmate saya, walaupun sakit di awal, tapi alhamdulillah setelah setahun saya menemukan jodoh. Ya, jadi asal kalian tahu kenapa kok saya mensupport IKN secara pribadi setelah saya mendengarkan berita dari Belanda, Batavia, tentang Batavia. Karena awalnya kan bernama, saya nggak tahu sebelumnya, tapi pas saat zaman penjajahan Belanda, kita selama berapa ratus tahun di bawah kekapan Belanda itu, Batavia itu bukan nama ibu negara Indonesia. Kan zaman dahulu Indonesia dijajah Belanda. Indonesia menjadi bagian dari Belanda. Nah, ibu kotanya Belanda itu Batav, bukan Batavia. Bataaf. Itu sumber dari sana. Kenapa saya setuju Jakarta namanya ganti aja? Kenapa? Jayakarta sudah diganti, tapi itu masih gimana ya? Kita kalau move on dari mantan gimana sih? Kan semua serba baru, maunya gitu. Supaya apa? Energi penjajahannya, luka-luka trauma masa lalunya hilang. Kayak kita yang dihempas masalah, dihujani masalah. Maunya begitu, dan itu berita resmi ada, saya nggak bohong, ini bukan berita ngecap. Di Wikipedia tentang Batav itu juga ada. Jadi Indonesia ini waktu itu belum negara, dan Jayakarta itu Jepang punya olahan dari Jepang. Jadi masih ada peranan dari penjajah dalam pembentukan nama-nama. Kita belum move on dari mulai baru 17 Agustus 2024. That statement dari pusat, dari langit. Move on, Indonesia move on. Nyawanya sudah dipindah ke IKN, sudah. Tinggal kita ini manusia mau sadar apa enggak untuk berubah. Gitu. Jadi ada hal-hal yang kita nggak boleh pakai masa lalu sebagai acuan masa depan kita. Ada hal-hal yang harus ditinggalkan di sana. Pengulangan siklus kita kembalikan ke diri kita. Siklus pengulangan geger pecinan itu kan setiap berapa tahun sekali ada pembantaian terhadap orang Cina. Ini harus berhenti. Demo yang di Semanggi itu harus berhenti. Indonesia sudah harus memakai baju baru. Belum move on. Zaman kemarin masih dilingkupi oleh energi dari mulai penjajahan, kemudian menjajak ya. Jadi ibarat kata kita biasanya tinggal sama ibu, terus kita ngekos sendiri atau tinggal sendiri atau ngontrak sendiri, kan beda. Nah ini sudah jenak Indonesia ibarat kata setelah digempur dengan berbagai macam masalah, berapa kali ganti presiden. Ini sudah harus move on dan detiknya sudah berlalu. Berkibar bendera di IKN. Soulnya Monas sudah pindah. Soulnya Jakarta sebagai kota negara, Jakarta sudah ditinggalkan. Soulnya sudah pindah.
Gitu. Sehingga kita yang yang pelaku-pelaku cahaya harus mensupport ini Indonesia, ini Nusantara baru, baju baru kita. Gitu loh. Kalau Anda paham tentang siklus, ini baju baru kita. Gitu. Ya. Apapun yang terjadi, right or wrong, this is my damn country. Banggalah, baik dan buruknya ini adalah Indonesia, negara kita bersama. Gitu. Terus saya live di 2 tempat ini. Saya live di YouTube dan live di TikTok. Ya. Mbak Eti, Rovia, bebaskan, lepaskan, merdeka, merdeka, merdeka. Elista, Panji Official, merdeka. Eti Kusmiati, selamat pagi semua. Kak Mani, alhamdulillah aku enteng, bawanya tetap berserah kepada Allah. Titik, bebas, merdeka, yang positif aja. Sahita, couple wanita. Hore, senang saya. Makanya saya live di detik-detik itu. Saya mau live kita harus abadikan ini bersama-sama, karena ini titik awal kita yang baru. Kita bukan saja mengenai Indonesia, ini tentang hidup kita. Kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia. Ini siklus kita yang baru. Gitu. Sejarah Indonesia berubah setelah upacara di IKN. Iya, karena mata dunia akan tertuju ke sana. Gitu. Semua kekuatan ada di sana. Semua leluhur Nusantara semenjak tadi malam, semenjak 3 hari pembenahan, berantem, perang gaib, kalian kan banyak yang pegel badannya. Itu perang gaib di sana mempertahankan untuk IKN tetap terjadi upacara di sana. Tidak ada yang menggeser, tidak ada yang bisa menggeser. Kalau Tuhan sudah bilang boleh, ya, kalau Tuhan sudah bilang boleh, boleh. Ya boleh. Akhirnya jalan. Tidak ada, ibarat kata kan banyak lelaku cahaya juga mengiringi perjalanan Indonesia. Kita mau perubahan. Kita nggak mau lagi tinggal di dalam sebagai negara bekas jajahan, karena energi nggak move on itu. Sedangkan kita paham dengan energi twin flame, NPD. NPD itu kalau yang nggak tahu, itu NPD adalah energi-energi manusia berperikelakuan menyimpang. Nah, yang kasar, yang itu NPD. Dan itu semua energi dari energi fallen angel, energi malaikat jatuh, energi demit. Jadi Anda harus keluar dari siklus itu, keluar. Penjajah itu NPD. Tapi kenapa kita masih mau memakai hal-hal yang berbau NPD? Seperti kasta, itu NPD punya cerita. Fallen angel punya cerita, penjajah punya cerita. Kenapa kita kalau mau move on, nggak usah ada gelar-gelar bangsawan, nggak usah ada gelar-gelar kasta-kasta, nggak usah. Kita netral aja, seperti sebelum ada penjajah. Nah ini akan ada acara penggiringan kembali ke sejatinya manusia. Kita tidak perlu gelar bangsawan, buat apa? Mati kita cuma nama tetap ditinggal kok, gitu. Lucy Uci 17/8/2000 portal 88 Nusantara Jaya terbuka. Iya, Mam. Waktu Bunda bilang mata dunia tertuju ke Indonesia, saya bergetar. Iya, Mbak Yuli, bener. Iya, badan kita beberapa hari ini remek badan, gatel-gatel kan, benturan energi kan. Gitu. Ya itu. Ya saya sambil promo. Saya sambil promo minyak. Tapi kalian kalau mau pesan lebih baik ke Tokopedia, karena saya sulit di makasih. Saya sulit jualan di TikTok ini karena pengirimannya kurang srek. Saya kurang srek. Aku juga merdeka. Mbak Eti, Kak, pundakku kok masih pegel padahal sudah dikerok Kak kemarin. Oh, tidak bisa. Terima kasih. Wah, saya dikasih banyak kalung. Terima kasih Mas Ferdi. Kalau sakitnya gara-gara benturan energi, Anda tidak bisa pijat.
Tidak bisa. Bersihkan, tarik energinya, buang ke laut. Ambil energinya. Kan tahu cara pembersihan. Nggak bisa dikerok. Nggak bisa, kita bisanya tidur. Kalau kita Pak Golun pindah sini ah. Di Wanjo ya. Yang di TikTok pakai filter. Yang di YouTube kelihatan tuh keriputnya aslinya. Saya 54, apa yang engkau harapkan? Ya pastilah saya keriput, kayak mangga, kebanyakan di angin-angin. Ya Rofiah Berlian, salam sehat, semangat. Instalasi farmasi, alhamdulillah mengikuti kakak di Mistik Mustika. Saya dapat pencerahan jiwa, merdeka hati, merdeka. Love you too. Iya, Mbak Eti dicabutin itu, ambil nafas, buat putaran. Tarik semua energi negatif. Buang. Ayo mulai belajar pembersihan lagi. Belajar pembersihan lagi. Gitu. Lagi nggak sombong. Kalau saya mandi air, garam, netral. Kalau pokoknya hal-hal yang menetralisir energi. Itu Bobotoh Warung, Mbak Atun. Selamat pagi. Pagi ya di Bali udah jam 11.59 gitu ya. Jadi intinya kita mesti paham sejarah. Kalau belum paham, saya kasih paham gitu loh. Kita netralkan siapapun ceritanya di balik perjuangan Indonesia yang kembalinya adalah ke diri sendiri. Kita merdeka apa enggak gitu. Kita merdeka apa enggak? Benar-benar sudah merdeka, bukan cuma negara kita terus dikoar-koarkan. Kita negara merdeka, kita merayakan kemerdekaan, tapi kalian masih terpasung. Itu belum. Ayo energi kalian keluar dari masalah kesesakan dalam rumah tangga. Ayo merdekakan sama-sama kita supaya supaya kita enggak mengulang siklus lagi. Move on, yuk bareng-bareng. Ya, Mbak Elita, selamat pagi. Salam sehat semua. Ya, jadi paham ya. Semalam pukul 1 mandi air garam. Iya. Penetralisir. Ya, jadi mesti paham kalau kita mau berontak terhadap pemerintah, apa yang kita berontakin gitu loh. Karena setiap kali ganti presiden pasti perubahan ya. Kita ngikutin dengan iman kita, dibantu dengan doa, bukan dengan protes, bukan dengan demo. Belajar menjadi tertib. Ini Indonesia sudah bagus, tinggal ini nanti pembenahan di pemerintahannya. Anak-anaknya sudah bagus, yang sama seperti kita. Anak-anak sudah bagus nih, tapi orang tua yang rewel kan masih sibuk aja berantem sama suaminya, sama istrinya. Anak jadi korban kayak kita. Sekarang pahami kalau Anda kayak seperti yang saya bilang, anak yang jadi korban, kita yang anaknya. Pemerintahan kan kayak orang tua kita. Kan kayak kita kalau berantem sama suami kita, demi anak saya akan mempertahankan rumah tangga. Sama kan kayak Indonesia mempertahankan semua yang masih lama. Tapi berantem melulu, yang tersiksa siapa? Anak. Sama, ayo kembalikan ini semua ke dalam kehidupan kalian. Jangan kukuai. Kukuai kopo. Kukuai itu apa ya? Kaku, kuno. Jangan kukuai, jangan kuno. Ini kita harus di-refresh terus. Sekarang sudah Gen Z. Bahasanya beda. Ya, jangan kaku, jangan kuno, jangan kolot. Jangan kolot. Harus up to date dengan perubahan baru. Kenapa? Buminya baru. Kalau kita nggak ngikutin, kita kepontal-pontal. Ya, pahami bahwa kalian ini anak. Negara adalah orang tua kita. Negara antar pejabat, antar presiden, antar itu berantem terus. Kita masuk ibadah gereja, ini berantem terus. Kita masuk di masjid, berantem terus. Kenapa? Gesekan di antara mereka, orang tua yang mengasuh kita. Anak harus mandiri. Itu pushnya dari pusat. Bahwa kita yang anak-anak ini, ya Anda anaknya negara lah kan ya, anak Indonesia, itu harus mandiri, berdiri sendiri.
Nggak boleh lagi mengandalkan orang tuanya. Orang tua lagi sibuk berantem melulu. Kita yang anak-anak harus bangkit. Siapa tahu orang tua ngikut energinya anak. Kalian yang jadi orang tua berantem terus sama suaminya, berantem terus sama istrinya, diem, diem. Belajar mendengarkan, belajar mengadaptasi, belajar mencari solusi dengan logika ilahi. Karena saat ini segala hal yang berbau dengan logika tidak bisa lagi di logika. Kalau Anda tidak memasukkan dalam logika ilahi, Anda akan tersesat di banyak hal dalam kehidupan ini. Sekarang udah waktunya hancur-hancuran ego. Ego kita harus tekan. Kalau bisa mati. Kenapa? Karena saat ini yang namanya ego ditunggangi oleh kuasa kegelapan, dark triad. Kuasa kegelapan itu dark triad atau fallen angel. Mereka punya ilmu-ilmu yang menyusup, membuat pasangan kalian kesurupan. Kesurupan, bukan ada yang ngirim. Kesurupan. Gitu, kalian yang tiba-tiba jadi raja, jadi ratu, jadi nabi, jadi apa namanya, suku bangsa luar. Itu kan kesurupan. Ayo sadar. Ayo sadar. Energi Adam dan mix dengan fallen angel dan titisan Adam maksudnya apakah? Artinya energi Adam yang waktu itu kebuang dari surga mix dengan fallen angel yang waktu itu membuang Adam, dan titisan Adam adalah kalian semua yang kena energi Adam, Kak Gusti. Gitu. Ya. Paham? Itu ada 3 pribadi yang berbeda. Kita kena. Permasalahannya zaman dahulu apa? Misalnya kayak Adam, kita tahu ceritanya. Mau itu legend atau benar terjadi nggak tahu lah. Adam karena dibisikin sama kakaknya nih. Fallen angel itu kan sama dengan kakak, ya, makhluk yang sebelumnya manusia. Adama atau makhluk Manu. Manusia itu berasal dari kata Manu. Sebelumnya banyak penyebutannya banyak. Kita menyebutnya manusia. Zaman dahulu manusia ini kan ada energi Adam. Ya kan? Adam ini kan dibisikin sama kakaknya sehingga dia jatuh, melanggar perintah Tuhan dan jatuh. Kenapa? Karena kakaknya nggak suka. Fallen angel ini ibarat kakak yang kedatangan adik. Bertahun-tahun lamanya orang tua tuh sayang sama fallen angel, para malaikat jatuh ini. Kemudian dihadirkanlah adik yang tiba-tiba dalam sepersekian detik brojol, orang tua nggak merhatiin kakaknya lagi. Udah makan belum? Gini gitu. Gitu. Rofia, pantesan saya lemes, badan sakit semua, badan cekot-cekot. Iya, membuangi. Jadi paham ya, energi ini itu fallen angel ini adalah energi yang nggak boleh ditinggalin. Karena kalian kalau mau balik ke surga, energi kakak harus dibalikin. Adik, ya. Jadi yang waras yang ngalah, yang muda yang ngalah, Adam yang ngalah kepada kakaknya fallen angel yang terus membisikkan, mengacau, ilmu ketuhanan semua dikacau, dihajar, dihabis. Kenapa? Biar jalan kita pulang ke rumah Tuhan tersesat. Kalau kalian mau tahu, banyak sekali buku-buku agama yang dirubah fallen angel. Makanya saya bilang percaya sama Tuhan, mulai ditimbulkan dari dalam diri. Bagaimana sih Tuhan itu? Energi ketuhanan itu kayak apa? Saya harus bagaimana dengan energi Tuhan? Jadi nggak asal kayak kebo dicucuk hidungnya, makan mentah-mentah, enggak. Kita punya penyatuan sendiri. Kita mati nggak bawa kita mati nggak bawa kitab, kita nggak mati nggak bawa Quran. Pengaplikasian itu di dalam kehidupan kita, itu yang menjadi kunci kita tembus level selanjutnya. Paham? Kalian makhluk istimewa, punya tubuh, jiwa, raga. Roh-roh itu nggak punya. Walaupun fallen angel sekuat apapun, dia tanpa tubuh, dia tidak akan bisa apa-apa dengan sihirnya. Kita makhluk sempurna. Kenapa? Ya karena kita memang harus nol di depan Tuhan. Ilmu-ilmu sihir itu dapatnya dari fallen angel. Ilmu-ilmu sihir, semua ilmu sihir, apapun bentuknya ilmu sihir, sigil, kalender, itu semua dari fallen angel. Gitu. Ya. Jadi energi IKN ini kita ikuti, kita anak.
anaknya negara, anak yang harus berubah, orang tuanya sibuk berantem. Kalian menghadirkan pasangan yang selalu berantem. Lihat anak kalian kayak apa. Mereka mungkin diam, kayak kalian. Punya negara yang kayak gini berantem terus. Presiden ganti berapa aja, salah terus presidennya. Gitu. Jadi berhenti jadi anak yang ngomel aja. Jadilah anak yang berubah. Kenapa? Energi kalian kalau ke Tuhan mungkin geret orang tuanya supaya berubah. Sekarang posisi dibalik aja. Paling gampang gitu. Gak usah protes. Hidup ini ya kayak gini. Take it or leave it. Trimon apa none. Apa yang ada di platemu hari ini ya makan itu sudah. Gitu. Jadi balik yuk. Kita paham sekarang bahwa kita jadi anak Indonesia, manusia di Indonesia, kita berperan sebagai anak. Anak yang mendoakan bapak ibunya yang berantem terus. Antara di pemerintahan saling gesek-gesek. Anak yang bingung, kalian yang bingung. Sama seperti anak kalian bingung, orang tuanya ribet aja. Gonta-ganti nikah, gonta-ganti pasangan. Apakah kalian memberi contoh yang baik? Tidak. Di negara banyak korupsi. Apakah mereka memberi contoh yang baik? Tidak. Sama seperti kita tidak memberikan contoh yang baik buat anak. Saya, gak usah jauh-jauh kalian. Saya ngomongin diri sendiri saya aja. Saya berubah karena anak saya. Saya berubah karena anak saya fokus ke Tuhan. Saya pelajari anak saya. Dia seharusnya broken, kenapa tidak? Kenapa saya yang broken? Dia seharusnya menjadi anak yang broken home. Tapi tidak, anak saya anak yang kuat. Kenapa dia bisa kuat? Oh, dia fokus ke Tuhannya. Dia gak mengo-mengo kanan kiri. Biar opanya Buddha, biar bapaknya Katolik, biar tantenya Buddha. Banyak yang Buddha di keluarga anak saya. Karena anak Chinese. Banyak yang Buddha. Dia fokus ke Tuhannya dia sendiri. Lu mau agama apa bodo amat, ini Tuhan gue. Suka-suka gue. Sama, Tuhan juga bilang, Tuhan kenapa hidupku kayak gini? Suka-suka gue. Lu gak ngasih gue gak ngasih elu. Anda tidak memberikan persembahan terbaik dalam hidup Anda, yaitu hati Anda, waktu Anda, terutama hati. Kita berrosario, berzikir tanpa hati, nonsense. Gitu. Nonsense, semua nonsense. Harus pakai hati, semua pakai hati. Gitu. Bun maunya ortu saya kan udah meninggal, terus saya coba masuk ari-ari terus gak ada pisah sama rantai. Enggak, hilalom, enggak. Kalian bayangkan saja orang tuamu, enggak usah masuk ke ari-ari, ngapain pakai ke ari-ari? Enggak, antara Anda dengan orang tua Anda, ari-ari kan beda. Ari-ari ini maksudnya kembar jiwa kali ya. Kan beda, itu formasi yang beda. Manusia yang bertransformasi itu dari Tuhan atau leluhur? Piye maksudnya? Leluhur kan beda, manusia kan kita. Maksudnya gimana? Tuhan energi berbeda, leluhur energi berbeda. Manusia bertransformasi dari leluhur atau Tuhan. Tuhan kalau tergantung, Kak Agusti, tergantung leluhur yang Anda maksudkan di sini apakah leluhur yang mau menuntut penuntasan karma atau bukan? Dan yang membuat kita bertransformasi selalu Tuhan. Kalau enggak, kamu dihajar, ditabok masalah, sampai Anda belajar untuk melepaskan semuanya. Dan pegangan Tuhan. Lah kalau kita pegangan Tuhan, tangannya kudu dua. Kalau kita cuma pegangan tangan satu aja, satu lagi pegang STNK mobil, atau BPKB mobil, atau surat tanah mobil, ya jatuh. Harus pegangan tangan dua. Kenapa? Karena levelnya Anda dinaikkan. Dan level kalau dinaikkan sama seperti kesaktian. Kita nggak bisa bawa mobil, kita nggak bisa bawa rumah, kita nggak bisa bawa anak, kita nggak bisa bawa suami, kita nggak bisa bawa istri, ibu. Kita sendirian. Pada saat Anda dinolkan Tuhan, itulah saatnya Anda pegangan Gusti Allah. Belajar untuk energi Tuhan. Gitu. Ya, hilalom, yang Anda lihat orang tua Anda. Bayangkan antara Anda dengan orang tua Anda.
Walaupun sudah meninggal, jiwa tidak pernah meninggal. Anda masih bisa membayangkan antara Anda dengan orang tua Anda ada tali apa rantai. Putuskan. Mbak Meni, selamat siang. Hari ini titik move on Indonesia. Mbak Aisyah Rifah, puji Tuhan. Alhamdulillah anak perempuan saya juga kuat, Bunda. MT Tajudin, selamat siang. Merdeka, Mbak Susi, amin. Mbak Ulan, Mbak Penny. Iya, kalau kita tidak melindungi diri dengan energi Tuhan, ya kita ketabok pada saat leluhur sedang bergerak. Ini kan leluhur semua sedang bergerak. Iya, Mbak Eti, terima kasih. Mbak Heni, pagi. Mbak Widya, Mas Yan Sahdan. Ya. Jadi gitu, saya cuman mau live cepet aja untuk menggongkan keberhasilan IKN. Kita move on, ikut anak, ikut energinya bapak yang baru. Ini dia bapak ini atau ibu ini, energi IKN ini adalah orang tua kita yang berusaha move on. Kita anak support dong. Kenapa? Karena selama ini kita menjadi orang tua yang nggak mau move on, ribet aja, sok kuat. Biarin ini bapaknya saya sudah nggak inget-inget, ibunya saya nggak usah. Tapi apa yang Anda lakukan tidak mencerminkan perubahan diri sendiri. Anak yang stres. Nah sekarang kita yang paham, jadi anak negara, jadi anak Indonesia. Orang tua kita move on, kita support, ya. Ortu yang mana dulu, Kak? Maksudnya apa? Wages yang baru atau yang lama? Ya, orang tua, namanya orang tua. Kalau saya, anak saya mamahnya, dia punya mamah baru. Keduanya orang tua. Tapi kan mamahnya move on, mamah barunya move on. Yang mana yang move on kalian support sebagai anak. Gitu. Yang mana yang membuat kalian itu menyemangati? Kan kalian sendiri yang tahu. Kalian punya orang tua ada berapa? Gitu. Itu pertanyaan yang simple. Anda jawab sendiri saja. Gitu. Siapa yang membuat Anda maju? Kita tinggal di Indonesia. Ya ini, kalau kita tinggal di Belanda, ya kita jadi anaknya Belanda. Ponakannya Belanda, ya kita support juga pemerintahan Belanda. Di mana kakimu berdiri, disitulah bumi dijunjung. Itu namanya, paham? Itu, di mana engkau berdiri, disitulah tanah dijunjung. Mau engkau di Belanda, dukung itu Belanda. Doakan. Cuman doa yang kita bisa punya. Cuman cahaya yang kita bisa punya. Berikan yang terbaik dari kita. Kita sudah, kayak saya, bukan orang Bali. Di mana saya berada, di situ tanah saya junjung. Saya takut dengan pecalang. Saya takut dengan melanggar perintah pemerintah, aturan pemerintah. Disitulah Anda jangan sok arogan. Saya sudah bayar pajak sini, arogan. Di tiap daerah ada peraturannya. Contoh di dalam rumah tangga, saya menjadi ibu yang punya aturan yang mungkin anak saya nggak cocok, suka ngomel, akhirnya benturan dengan anak yang tidak cocok dengan energi orang tuanya. Akhirnya apa? Minggat. Ibunya akhirnya, ya anakku minggat. Padahal saya, udah nggak usah padahal. Sesuaikan, kondisikan. Sing waras ngalah, ngono ae. Bagaimana yang terbaik buat semuanya, gitu. Ya, saya di Bali contoh lah. Saya di Bali, saya bukan orang, tapi saya menjunjung. Ini orang tua saya yang membuat saya hidup di Bali. Bersyukur kepada tanah Bali, udara Bali, matahari Bali. Bukan berarti saya bisa sembarangan di tanah orang. Bukan tanah gue, coret-coret. Nggak bisa begitu. Gitu, ya. Begitulah kita, di mana kalian pasangan baru, contohnya, pasangan baru. Anda harus move on dari pasangan lama. Jangan terus semua soal yang baru Anda hubungkan. Ntar jangan-jangan kayak yang lama. Berarti Anda belum move on. Paham? Berarti Anda belum move on dari yang lama.
Anda sudah menjadi suami atau istrinya orang. Aturan di rumahnya bapak ibumu kalian masih pakai. Benturan dengan suamimu yang dia juga punya konsep yang baru dari orang tuanya dia. Benturan konsep cara membangun rumah tangga bahagia. Nggak perlu benturan, sesuaikan. Caranya gimana? Ya kalian sendiri yang tahu. Kan ini kita energinya biar adem bagaimana, nah gitu. Bun, gimana caranya nggak terjadi gempa di akhir bulan seperti yang diberitakan baru-baru ini? Chandra, coba kalian cek isu Megatrust itu sejak tahun berapa? Isu Megatrust itu sejak tahun berapa? Ini kan kayak COVID, kalian disebar virus, ketakutan. Akhirnya kalian banyak yang meninggal beneran karena virus itu makan ketakutan. Sama ini kalian ditiupkan ketakutan supaya apa? Mati yo. Nah, tuh 2014 kan Chandra. Ini 10 tahun kemudian. Nah, tuh kan 10 tahun. Isunya masih sama, please. Be smart. Jangan kita mau ditembakin dengan energi-energi negatif. Move on. Itu energi penjajah. Move on. Oke, Chandra? Nggak ada. Bukan saya bilang nggak ada Megatrust. Tapi kalau ada Megatrust, so what? So what? Kita hidup di dunia ini udah pasrah sama Tuhan. So what? Kalau ada Megatrust ya kan kehendak Tuhan. Bekalnya apa? Yaitu agamamu kuat. No, sinar Tuhannya lebih energi Tuhannya lebih dinaikkan lagi sehingga engkau tidak saja mencintai agamamu tapi mencintai Tuhan di dalam agamamu. Agama tanpa energi Tuhan tidak mungkin kemana-mana. Tidak mungkin. Karena Tuhan itu sosok. Agama itu bukan sosok. Agama itu objek. Tuhan itu subjek. Kita kayak Anda. Jadi orang tua di dalam suatu rumah tangga. Rumah tangga saya, oke, ini rumah tangga. Tapi apakah suami istri ini berakur? Nah, ada kedamaian. Kedamaiannya ini subjek. Kedamaian ini adalah kalian dengan suami istri di dalam rumah tangga. Paham maksud saya? Itu energi. Ya, energi. Energinya ke Tuhan tingkatkan. Sehingga trauma bekas penjajahan, bekas dijajah. Kita dijajah siapa aja? Bekas dijajah Freemason. Tahu? Freemason itu menjajah. Sebelum negara kita dijajah, kebudayaan kita sudah dijajah dulu oleh Knight Templar. Agama kita, kebudayaan kita sudah dijajah terlebih dahulu sebelum benar-benar Indonesia dijajah. Kebudayaan dirubah. Tuh. Sadar? Enggak sadar. Ini waktunya move on. Kita move on barengan yuk. Gitu, karena kita semua kan ngumpul di sini dari hati yang hancur, dari rumah tangga yang kacau, dari orang tua yang trauma sehingga menjadi NPD. Kita berasal dari lingkungan toksik. Sama seperti waktu kita penjajah, kita masih punya trauma, luka batin akibat penjajahan. Bangun yuk, bangun. Kita support, kita jadi anak yang baik, kita jadi negarawan yang baik, mensupport Indonesianya. Gitu. Walaupun saya melihat tidak akan kejadian itu nanti Indonesia menjadi negara hantu, kota hantu. Tidak, saya tidak melihat itu karena energinya penyatuan Nusantara ini ada. Dari mana? Dari kalian. Dari cahaya kalian. Dengan cahaya tidak ada kota hantu. Hantu takut sama cahaya. Apakah kita bercahaya? Tidak. Kita carrier-nya. Kita makhluk gelap. Kenapa? Karena kita dibuang dari surga. Kan kita dibuang, makanya kita butuh cahaya. Cahayanya apakah engkau? Enggak. Kalian bukan makhluk bercahaya kalau kalian tidak ngisi cahaya. Makasih. Kalian bukan makhluk bercahaya kalau kalian tidak ngisi cahaya. Ayo ngisi cahaya. Menjadi makhluk yang berubah. Ini dimensi divine feminine ini.
banting setir, wah gitu. Nggak mau pulang ke siklus lama, bosan Tuhan, wah ini banting setir, setirnya berat banget ini, tiga ngepot, gitu, ngepot. Kalian nggak mau itu di depan, wah portal kembali ke siklus tahun 2014 nih, dimana isu Megatrust dilancarkan, bener kan Chandra? Cara isi cahaya gimana? Mainan cahaya Tuhan, Chandra, dirimu masukkan cahaya Tuhan. Coba cari viti-viti saya. Isi cahaya, ini tentang Tuhanmu, ini tentang dirimu, ini tentang dirimu bersama Sang Penciptamu. Beberapa orang tidak di dalam agama tidak ada Tuhannya, whatever. Penting fondasi imanmu. Agama itu suatu tempat, iman itu taruh di agama itu. Nah imannya ini loh mesti ada dulu, sehingga kalian ke rumah ibadah tidak hanya badan saja, tapi iman, ya, bukan iman tetangga sebelahmu, bukan. Iman, hatimu kepada Tuhan. Hatimu kepada Tuhan itu ikut dibawa di dalam setiap aktivitasmu ketuhanan, sehingga cahayanya kalian tahu apa itu cahaya Tuhan. Alhamdulillah sekarang merdeka lahir batinku, Bun. Ya, yuk mainan cahaya. Mas Nisar, selamat siang. IKN hore. Maria Christine takut dengan pecalang. Benar Bu Mani, saya kuliah di Undiknas, tinggal di Watu Renggau. Kalau kos-kosan diketok pecalang udah takut, kenapa ini, kenapa dakdikduk. Iya. Kenapa? Ya karena di sini ada polisi adat, dan memang adat harus dipertahankan. Seharusnya daerah lain ada pecalangnya juga, supaya kebudayaan kalian tidak tergerus oleh. Kenapa Bali itu, kita ambil yang bagusnya. Bali ada polisi adat. Bali ada polisi adat, kita ambil yang bagus, kita buang yang jelek. Kawan itu seperti itu. Mana yang bagus diambil, mana yang tidak bagus diam aja sih. Orang kita tinggal di sini, tinggal diem, tinggal kita nunut hidup aja kok, ribut aja. Nah gitu. Yang bagus diambil. Mestinya setiap daerah Nusantara ada pecalangnya, ada hansip adatnya, sehingga kita tidak kebablas, tidak ke ini, tidak ke gerus zaman, budaya kalian tidak hilang. Gitu. Ya, energi kalian super luar biasa. Makasih. Mainan cahaya itu penting, wajib, dan saya bersyukur. Tadi malam penyatuan energi, dan Kalimantan, kalau kalian mau tahu, Kalimantan tidak sendiri. Walaupun Jawa memusuhi Kalimantan sebagai seorang, ibarat kata, Kalimantan kan lebih tua ya, ibarat kata lebih dulu punya kerajaan daripada Jawa. Secara histori ya, saya memposisikan dia sebagai fallen angel, ya, sebagai kakak yang bertobat. Nah masa kita pukulin batu, malah kita bantu, kita anak support kakaknya mau maju. Dan Kalimantan ini nanti akan dibarengi oleh energi di kanan kirinya Kalimantan, terutama Sulawesi. Nanti dari Sulawesi ada seorang perempuan yang akan muncul, seorang pejabat yang akan menjembatani Sulawesi dengan Kalimantan. Itu semua udah 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau kita ngikut Tuhan, ada aja yang kita diceritain. Gitu, bulan-bulan ini ku lepas dari NPD. Iya. Ya, udah. Saya akhiri. Keringetan saya. Energinya gede sekali, luar biasa. Luar biasa. Ya, saya rasa cukup sekian. Energinya keren. Energinya keren. Ya, saya akhiri sampai sekian. Terima kasih. Semoga semuanya di weekend ini ingat
PR-nya adalah berserah penuh kepada Tuhan. Mau mega trust kek, mau small trust kek, mau trust-trustan, mau nggak trust kek, pegangan Gusti Allah, pegangan Tuhan. Mau tsunami besar kek, mau banjir kecil kek, pegangan Tuhan. Kita nggak tahu hidup kita besok, 1 menit dari sekarang kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Kok ngeramal kejauhan? Udah dari tahun 2014 itu mega trust. Jangan bodohnya jangan diulang lagi. Artinya bodoh apa? Ya kalau nanti ketakutan itu energi rendah. Ketakutan kalian dipompa. Ya bener mega trust bagaimana? Ya, pasrah aja. Kita belajar pasrah. Ya, caranya belajar pasrah gini. Bayangkan nih, kalian udah ketenggengan nih, udah kaku badan kalian. Di depan kalian itu ngelihat tsunami besar tinggi banget, udah nggak mungkin bisa lari, nggak mungkin bisa kabur ke kiri, pasti mati, ke kanan nggak sempet dah. Udah, yang bisa kalian lakukan adalah diam, pejamkan mata, sebut nama Tuhanmu, gitu. Sebut nama Tuhanmu. Banyak-banyaknya, kalau saya bolak-balik mati kan. Saya bolak-balik mati. Pada saat saya sebut nama Tuhan saya, tiba-tiba nggak jadi mati gitu. Tapi belajar mati aja kita belajar berserah. Namanya belajar berserah, kita udah nggak tahu mau kemana. Ke kiri nggak mungkin bisa, ke kanan nggak mungkin bisa. Mikir diri sendiri aja nggak bisa, apalagi mikir anak bojo. Pikir, pandang, pejamkan mata, sebut, udah. 1 menit kemudian kita nggak tahu apakah kita mati atau masih hidup. Ya, jangan dipompa rasa. Itu sama dengan memompa energi karmik. Kalian dipaksa jadi karmik dengan energi mega trust. Anda dipaksa menjadi karmik energinya Anda. Ya, gitu. Saya ngelihat ada malaikat Mikael pegang senjata. Biasanya kan senjatanya di atas. Ini enggak, dia posisi standby. Tapi pedangnya nyentuh bumi, tapi belum tembus. Paham maksud saya? Siapa yang bisa membatalkan ini? Tuhan. Semuanya kan kembali ke Tuhan. Kalau kantong kita, permintaan ampun kita kepada Tuhan banyak, Tuhan akan meluputkan kita dari masalah. Itu aja dipakai. Kenapa begini, kenapa begitu, nggak usah terlalu ribet jadi manusia. Ya, udah, kita santai aja, berserah, ngelosor ke Gusti Allah. Kita bukan siapa-siapa. Ya, kita bukan siapa-siapa. Siang Babel. Ya, ini energinya banyak, terkuras banyak. Saya dari tadi malam begadang. Mata saya bendul. Saya tadi malam begadang, merasakan dahsyat. Indonesia itu dahsyat. Kalian itu dahsyat. Indonesia tanpa energi kalian mati. Indonesia tanpa energi pelaku-pelaku cahaya kayak kalian mati. Tapi puji Tuhan ada kalian. Aplaus buat kalian. Ya, ingat, jadi anak yang baik. Sekarang waktunya orang tua berubah. Sekarang waktunya fallen angel bertobat. Sekarang waktunya kakak. Diliatin aja, jangan adik suka ngatur. Banyak doa, banyak kasih energi positif. Mulutnya ditahan, mulut diam. Banyaknya berdoa. Ya, banyaknya sembahyang. Perbanyak zikirmu, perbanyak sholawatmu, perbanyak puji-pujian penyembahanmu, perbanyak chantingmu. Ya, apapun lakukan, buat yang terbaik buat Indonesia. Ini kakak kita, si fallen angel, sedang berusaha bangun. Ini orang tua kita yang berusaha menjadi orang tua yang baik. Ini Anda yang mensupport orang tua kalian supaya nggak toksik lagi dengan bapak ibu berantem melulu. Anda memperbaiki diri menjadi orang tua yang baik. Jangan sampai anak ngikut orang tuanya.
Ya. Oke? Iya, Buksu. Mbak Elizabeth, terima kasih Tuhan. Warungnya rame ya. Nih, Mas Nisar, 17 Agustus hari kemerdekaan, apa kata-kata pesan hari ini? Tutup kuping, tutup mata, tutup mulut, sujud, fokuskan diri ke Tuhan. Karena perjalanan kita bukan tambah bisikan-bisikan akan semakin gencar di kuping kalian. Bisikan-bisikan akan semakin gencar supaya kalian itu drop mentalnya, hancur, mati, bunuh diri. Supaya pedang Mikael benar-benar nancep. Ini belum nancep, tapi kalau kalian berkurang ya, jadi kayak misalnya ada kuota yang harus kalian penuhi dan kurang dari kuota, baru ini drop. Patah Indonesia. Patah maksudnya Jakarta. Tenggelam. Tapi enggak. Saya rasa enggak, karena kalian pelaku cahaya kenceng ke Tuhan. Saya rasa enggak. Feeling saya sih enggak. Mudah-mudahan saya benar. Tidak ada Megatron. Mudah-mudahan saya benar. Kenapa? Karena banyak dari kita yang tercerahkan, mensujudkan hati dan pikiran kita ke Tuhan. Tutup kuping dari semua bisikan, ambil cahaya Tuhan, masukin sini. Masukin. Jangan percaya bisikan, hanya percaya kepada Gusti Allahmu saja. Jangan khawatir kita mati nggak mati, yang penting ada nggak besok. Kalau hidup, ya kalau hidup. Kalau meninggal ya sudah, mau apa lagi? Kalau meninggal, kalau kita hidup besok, ada nggak nasi di rumah? Ada nggak makanan di rumah? Ada yang buat beli token listrik nggak? Ada yang buat beli rokok nggak? Ya, yang penting kerjaan lancar, semua disyukuri. Wes ngono ae. Makku keren pibras ini. Mbak Nuna. Ya, Mbak Nuna, peluk. Terima kasih semua. Saya rasa sudah dulu saya kemeringet ini karena energi kalian luar biasa. Leluhur kalian kan di IKN semua. Leluhur kalian di IKN semua loh ini. Ini IKN lagi pesta ini. Leluhur kalian di IKN semua. Berikut dengan naga-naga dari Cina, dari Amerika, semua, seluruh negara saat ini fokusnya mercusuar sudah berdiri. Sudah kalian tanda tangani, sudah kalian segel, tidak akan mundur, pantang surut kembali. Oke? Terima kasih semuanya. Semoga semuanya happy weekend. Peluk ibu kalian, peluk bapak kalian. Kalau sudah meninggal, bayangkan saja, peluk bapak ibu kalian. Bayangkan minta maaf ke bapak ibumu. Bapak ibumu juga mungkin sama sulitnya dengan kalian yang ketiban masalah. Istri yang dablek, suami yang dablek, anak yang dablek. Peluk bapak ibumu. Terima kasih. Mau secara gaib atau secara pikiran peluk ibumu, atau benar-benar peluk ibumu. Ibu, aku sayang padamu. Bapak, aku sayang padamu. Lakukan. Energi orang tua kita tarik. Perubahan besar. Saya mau nangis. Saya mau nangis. Wah, vibrasi kalian dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semuanya. Kita kerjasama buat Indonesia. Ini Indonesia kita. Baik dan buruknya, ini Indonesia kita. Kita tidak mungkin membuang kakak kita. Kita tidak mungkin membuang orang tua kita. Indonesia itu, bayangkan itu adalah kakakmu. Bayangkan adalah orang tuamu. Apakah engkau akan buang? Kualat kita, nak. Ya. Di mana kita berdiri, di situ bumi kita junjung. Belajar menghargai aturan. Aduh, aku nangis. Energi kalian luar biasa. Sehat, selamat, semangat, sukses selalu. Rahayu, rahayu, rahayu. Nangis.